Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Puslihah, NRP 509221140. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum termodinamika P1, yaitu analisis volume atur heating dan cooling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum P1, yaitu analisis volume atur heating dan cooling, di mana tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk menganalisis kesetimbangan massa energi pada proses termodinamika, yaitu pemanasan dan pendinginan di dalam volume atur. Kemudian yang kedua adalah menentukan laju kalor yang dilepaskan oleh heating coil pada dak AC unit beserta efisiensinya. Dan yang ketiga adalah menentukan properti termodinamis udara hasil pemanasan dan pendinginan dari analisis volume atur. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai apa itu termodinamika. Di sini termodinamika merupakan salah satu ilmu yang berkaitan erat dengan sistem. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang akan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam termodinamika, sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem tertutup dan juga sistem terbuka. Di mana sistem tertutup, kontrol massa merupakan suatu sistem yang memiliki massa tetap, sedangkan sistem terbuka atau kontrol volume merupakan suatu sistem yang memiliki massa yang tidak tetap, di mana apabila suatu sistem dapat mengalami dua kondisi tersebut, maka sistem tersebut disebut dengan kontrol permukaan. Sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda atau materi dengan lingkungannya. Salah satu contoh sistem yang memanfaatkan prinsip termodinamika adalah air conditioning laboratory unit PA Hilton A575. AC Lab Unit merupakan salah satu simulator pengondisian udara yang sudah dilengkapi dengan berbagai proses seperti proses pemanasan heating, kemudian pendinginan atau cooling, serta penambahan dan pengurangan kandungan air atau humidifying, dehumidifying. Kemudian refrigerasi di sini merupakan suatu proses yang akan menyerap panas dari suatu benda sehingga menyebabkan penurunan temperatur. Refrigeran merupakan fluida yang digunakan di dalam proses refrigerasi dari suatu alat maupun sistem. Proses refrigerasi umumnya mengalami 4 proses, yaitu pada proses pertama refrigeran akan berada di dalam fase campuran, kemudian ketika tekanan dinaikkan maka akan terjadi perubahan fase menjadi fase uap. Lalu refrigeran akan mengalami penurunan temperatur karena adanya pertukaran panas pada refrigeran dengan lingkungan. Kemudian AC Lab Unit di sini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah kompresor, kondensor, evaporator, katup ekspansi, heater, water heater, dan yang lain sebagainya. Di mana kompresor di sini merupakan bagian dari sistem yang berfungsi untuk menaikkan suhu dan tekanan fluida. Kemudian kondensor dan evaporator merupakan bagian dari sistem yang berfungsi untuk menurunkan suhu dengan cara melakukan pertukaran energi dengan energi luar. Kemudian katup ekspansi berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tekanan fluida secara drastis, dan heater merupakan bagian dari sistem yang berfungsi untuk meningkatkan suhu pada fluida yang digunakan. Kemudian di sini untuk langkah-langkah dalam mengambil data praktikum P1, alat yang digunakan adalah air conditioning laboratory unit PA Hilton, kemudian termometer dry bulb dan wet bulb, kemudian diagram psikometrik. Kemudian untuk langkah-langkahnya adalah pertama adalah disiapkan peralatannya terlebih dahulu, kemudian dioperasikan sesuai dengan petunjuk. Kemudian heater pada HVAC sebesar 0,5 kW diaktifkan dengan kecepatan putar fan sentrifugal 30 knop putar. Kemudian alat ditunggu hingga dalam keadaan steady selama 3 menit. Kemudian lalu temperatur T1, T2 dicatat. Kemudian posisi T1 dan T2 di sini yaitu untuk dry bulb dan juga wet bulb.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kecepatan putar fan diubah menjadi 40 knop putar dan 50 knop putar, kemudian diulangi kembali pada poin ketiga, kemudian langkah ketiga empat juga diulangi kembali untuk heater pada dak AC LED unit diubah menjadi 1 kilowatt. Kemudian evaporator diaktifkan untuk mengambil data variasi proses pendinginan. Setelah didapatkan 4 data, yaitu T1 dan T2, yaitu dry bulb dan wet bulb, kemudian mencari nilai entalpi, di mana nilai entalpi yaitu H1 dan H2 itu didapatkan dari diagram psikometrik. Ini merupakan diagram psikometrik. Nah, ini merupakan diagram psikometrik. Kemudian data yang didapatkan pada saat praktikum P1 adalah sebagai berikut, di mana di sini merupakan proses cooling, kemudian heating untuk 0,5 kW dan heating untuk 1 kW. Didapatkan dengan kecepatan putar fan yang bervariasi 30, 40, 50 sehingga didapatkan T1 untuk dry bulb, T1 untuk wet bulb, kemudian T2 untuk dry bulb dan T2 untuk wet bulb. Ini merupakan suhu yang didapatkan dengan skala derajat Celcius. Dengan satuan derajat Celcius, kemudian setelah didapatkan dry bulb dan juga wet bulb, nilai entalpi dapat dihitung, yaitu H1, H2 menggunakan diagram psikometrik sebagai berikut. Sehingga didapatkan nilai entalpi H1 dan H2 dari diagram psikometrik, sehingga dituliskan pada tabel 3.2 di sini. Kemudian setelah data entalpi itu didapatkan dari kedua posisi temperatur dry bulb dan wet bulb, maka di sini dapat dihitung untuk mass flow rate dan juga untuk kalornya. Di mana kalor di sini itu adalah proses termodinamika dalam sistem yang dihasilkan dalam proses termodinamika dalam sistem. Kemudian W di sini merupakan daya atau kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses termodinamika, dan H merupakan entalpi yang dapat dicari menggunakan diagram psikometrik. Kemudian di sini setelah didapatkan nilai entalpinya, maka dapat dihitung untuk mass flow rate dan juga untuk kalornya sebagai berikut dengan persamaan ini. Persamaan 3.1 dan 3.6. Nah, di sini merupakan perhitungan perhitungan menggunakan Excel-nya. Di sini didapatkan mass flow rate-nya dari perhitungan Rho dikalikan V dikalikan A, di mana diasumsikan untuk A yaitu adalah luas penampaknya sebesar 0,09 meter persegi. Kemudian di sini untuk Rho-nya, Rho udara yaitu 1,2, sedangkan V-nya untuk V fan itu adalah sebagai berikut. Sehingga didapatkan mass flow rate-nya adalah hasil perkalian dari Rho VA, dan ini merupakan hasil perhitungannya. Kemudian untuk mencari kalor itu dengan rumus Q sama dengan W dikurangi M dot dikalikan selisih antara H1 dikurangi H2. Nah, di sini pertama mula-mula dihitung dulu H1 dikurangi H2, ini hasil perhitungannya. Kemudian mass flow rate dari ini dimasukkan pada tabel ini. Kemudian dihitung untuk nilai kalornya dengan rumus MW dikurangi M dot dikalikan H1 dikurangi H2. Sehingga didapatkan nilainya untuk kalor adalah sebagai berikut. Kemudian pembahasan dari praktikum P1 ini didapatkan praktikum ini
Data yang diambil adalah suhu yang didapat dari termometer raksa dry bulb dan juga wet bulb. Data yang didapatkan dalam praktikum berasal dari nilai entalpi yang diperoleh melalui diagram psikometrik. Pengambilan data diambil pada 3 variasi kecepatan fan pada evaporator 1,92 kW, kemudian kondensor 0,5 kW, dan kondensor 1 kW. Agar dapat menentukan laju aliran kalor pada sistem, maka perlu berbagai tahapan. Tahap yang pertama yaitu data dari temperatur dry bulb dan well bulb pada T1 dan T2 dari masing-masing heat exchanger dapat ditentukan entalpi setiap kecepatan fan menggunakan diagram psikometrik. Jadi cara penentukan entalpi yaitu menentukan titik potong antara dry bulb dan well bulb dan ditarik garis sehingga memotong titik pada sumbu entalpi. Maka titik tersebut merupakan entalpi dari sistem. Nah, ini merupakan contoh perhitungan untuk menggunakan diagram psikometrik. Nah, di mana di sini adalah dry bulb dan di sini adalah well bulb-nya. Nah, di sini itu dicari titik potong antara dry bulb dan well bulb sehingga titik-titik ini merupakan nilai entalpi antara H1 dan juga H2. Langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan mass flow rate, di mana untuk menentukan mass flow rate itu kecepatan fan harus diubah menjadi meter per second terlebih dahulu. Kemudian mass flow rate itu ditentukan dengan perkalian hasil dari rho kalikan A dikalikan P, yaitu adalah massa jenis udara dikalikan luas penampang dikalikan kecepatan. Kemudian setelah dihitung mass flow rate-nya, langkah selanjutnya adalah menghitung kalornya. Di mana untuk menghitung kalor yaitu menggunakan persamaan Q sama dengan W dikurangi M dot dikalikan H1 dikurangi H2. Kemudian pada evaporator itu didapatkan nilai negatif untuk kalornya. Nah, ini didapatkan nilai negatif yang berarti adalah evaporator itu melepas kalor dari sistem ke lingkungan, yaitu berupa udara dingin. Selanjutnya pada kondensor atau pemanas itu bertanda positif, ini positif, yang berarti bahwa kondensor itu menyerap panas dari refrigeran akibat pendinginan udara. Kemudian pada ketiga keadaan sistem baik pendinginan maupun pemanasan, nilai laju aliran kalor akan semakin besar apabila kecepatan putar fan semakin besar dan pada kondensor atau heating semakin besar, maka nilai kalor juga semakin kecil. Jadi di sini nilainya itu adalah negatif karena dia itu melepaskan kalor, kemudian di sini nilainya itu adalah positif karena dia itu menyerap kalor. Kemudian proses pada heating dan cooling pada AC di sini dimulai dari gas sisa pendinginan ruangan yang berasal dari kompresor yang memiliki suhu dan tekanan yang tinggi dialirkan menuju kondensor, di mana pada saat gas dialirkan terdapat cooling fan yang berputar untuk mempercepat proses kondensasi, sehingga kondensor itu menyerap udara dari luar agar terjadi aliran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kemudian gas dari kondensor dialirkan menuju desiccating agent sehingga gas itu menjadi cairan refrigeran yang memiliki suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian cairan refrigeran dialirkan menuju expansion valve sehingga menghasilkan mist refrigeran dengan tekanan dan suhu rendah yang kemudian dialirkan menuju evaporator sehingga evaporator melepaskan udara dingin dari refrigeran ke lingkungan. Kemudian gas sisa dari pendinginan ruangan akan dialirkan menuju kompresor, sehingga apabila suhu lingkungan yang hendak didinginkan memiliki suhu yang sangat panas, maka performansi heating cooling pada kondensor akan semakin besar karena semakin besar kalor yang harus diterima dari gas sisa, sehingga semakin besar laju aliran kalor yang harus dilakukan. Kemudian praktikum ini menggunakan HVAC, yaitu Heating Ventilator and Air Conditioner, yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses pemanasan, ventilasi, dan pengondisian udara. Biasanya HVAC di sini digunakan sebagai pemanasan dan juga pendinginan ruang. Kemudian perhitungan dalam analisis kesetimbangan energi ini dilakukan melalui penurunan rumus di mana nilai Q itu dipengaruhi oleh nilai entalpi, nilai W, luas penampang, massa jenis udara, dan kecepatan putar fan. Berdasarkan perhitungan pada tabel
Perhitungan pada evaporator terdapat nilai negatif yang artinya adalah evaporator menyerap energi panas dari sistem atau terjadi perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sedangkan nilai positif yang terdapat pada heater 0,5 kW dan 1 kilowatt merupakan arti heater itu mentransferkan panasnya pada sistem volume atur. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum termodinamika P1, yaitu analisis volume atur heating dan cooling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.